kembali lagi di SNS 21 Podcast, satu kata satu hati. Luar biasa sekali, bareng lagi sama Aulia Marcelina nih. Hari ini kita bakalan ngobrol dan berbincang-bincang kepada seseorang yang hari ini menurut saya sih cukup luar biasa. Bukan cukup, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Beliau ini merupakan double diamond pertama wanita perempuan di Indonesia. Yang pastinya di SNS 21 ya pastinya ya. Oke, mungkin langsung aja kali ya, kita bakalan bincang-bincang bersama beliau, ya kan, perempuan yang tahan banting nih. Saya ini ada Bu Yulinda, ya kan, di sebelah kiri saya. Tepuk tangan dulu dong. Ibu merupakan double diamond pertama, ya kan, yang merupakan sosok perempuan yang pastinya prosesnya cukup panjang nih, Bu, ya, untuk menjadi seorang double diamond, ya kan, dan tahan banting pastinya. Ibu ini pastinya tidak semerta-merta kayak udah langsung sukses. Betul. Iya kan, pasti ada prosesnya. Betul. Mungkin bisa ceritakan Ibu. Untuk sebelumnya aku mau tanya, siapa sih Bu Yulinda ini? Ya, nama saya Yulinda, usia saya 55 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga, punya anak 3, cucu 2. Anak 3, cucu 2. Ya kan. Berarti Ibu sudah lama ya prosesnya. Mungkin latar belakangnya Ibu dari proses lama ini dari seorang sosok Bu Yulinda nih. Saya menjalankan bisnis SNS 21 ini sudah hampir mau 5 tahun. Mau 5 tahun. Ya. Dalam menjalankan bisnis ini ya memang suatu proses perjuangan itu tidak mudah. Banyak lika-likunya. Perjuangannya sangat luar biasa. Saya awal mengenal SNS 21 ini dari seorang teman. Waktu itu saya sedang membuka usaha rumah makan. Ya, baru 2 bulan. Baru 2 bulan dijalankan dengan modal 40 juta. Nah, pas teman saya datang memberikan solusi untuk susu profit. Saya lihat produknya, alhamdulillah saya lihat ternyata bagus, dan saya lihat marketing plan-nya juga bagus. Nah, ya akhirnya saya langsung member saat itu. Dan saya waktu itu memang benar membuktikan, karena kan kata beliau kalau saat ini member di SNS 21, hari ini member, besok langsung dapat bonus. Nah, ini unik sekali. Di bisnis yang saya sudah jalankan dulu-dulu, berarti sebelumnya pernah nih, Bu? Pernah mengalami kebangkrutan, ya, dari orang kaya menjadi orang tidak punya. Nah, itu adalah sesuatu hal bisnis yang memang kita tidak tahu ya. Allah memberikan jalannya seperti itu, kita harus terima. Dan saya pas melihat susu profit ini dan bisnisnya juga serta marketing plan-nya juga beda dengan yang lain. Nah, saya mulai ikut member dan alhamdulillah saya ikut member, hari ini member, kebesokannya memang benar-benar terjadi. Saya dapat bonus langsung 240. Dan itu tidak pernah ada di bisnis yang lainnya. Nah, itu, Mbak. Nah, saat itu waktu itu kan saya menjalankan rumah makan baru 2 bulan, saya bilang ke suami, memang saya menjalankan bisnis apapun yang saya jalankan selalu berdua dengan suami saya. Berarti bareng terus selalu ya, bareng, nggak pernah pisah. Kayak gitu, apa ya, kayak amplop sama perangko ya, nambah terus ya. Berarti di bisnis SNS 21 ini juga dikenalkan oleh teman. Tadi juga Ibu kan mengatakan pernah mengalami kebangkrutan. Itu bagaimana, Bu? Pernah sampai bangkrut dan seberapa jatuh ya, berarti pada saat itu jatuh sekali ya? Itu bisa diceritakan, Bu, secara singkat mungkin kenapa? Waktu itu saya kan memang usaha di bidang perkreditan ya, jadi punya toko juga, kredit juga, terus saya pegang uang arisan juga. Nah, uang arisan saat itu waktu tahun 2002 kalau nggak salah, megang arisan, terus banyak yang tidak beres. Terus karena kita sebagai pemimpinnya, akhirnya yang tidak beres itu ya kita yang nombokin. Nah, dari situlah ya masalahnya. Terus ikut juga suatu bisnis yang saya pikir akan bisa merubah, tapi ternyata malah tidak gitu. Akhirnya ya udah, pas saya jalani ya tahu-tahu tanpa kita sadari ya kita jatuh bangkrut.
Oke, berarti Gitu. habis di situ Habis, ya. Berarti ya. kira-kira berapa tuh Bu kerugian itu? 700 juta habis semua. Habis. Iya. Dari orang kaya menjadi orang tidak punya, dan sampai kita ngontrak di Sampai satu ngontrak. petak dengan harga 300.000 itu hampir tidak terbayar karena kita tidak punya uang sama sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah ada saja yang menolong. Nah, kebetulan ada teman juga yang memberikan produk-produk. Kebetulan saya jago jualan. Oke, Ya. berarti memang sales ya. Jiwanya Saya sudah menjual besar ya. produk tersebut walaupun saat itu saya tidak punya uang, tapi saya bilang ke beliau, teman-teman saya hanya mengandalkan kejujuran saya dan saya selalu jaga amanah. Karena dua pokok itu, amanah dan kejujuran, akan membawa kita selamat seumur hidup kita. Oke, amanah dan kejujuran ya Ibu ya. Betul. Berarti dari situ Ibu bertahan hidup sampai akhirnya bertemu dengan SNS 21 ini. Betul. Bertemu dengan SNS 21 itu berarti Ibu pertama kali menjalani langsung dengan Bapak atau bagaimana tuh Bu di SNS 21 ini? Kalau kenapa? Di bisnis SNS Iya. 21 langsung menjalani dengan Bapak, kan katanya sama Bapak terus nih, Iya. ya kan? Atau memang apa namanya nggak sama Bapak nih sekarang? Selalu, Oh, langsung, selalu? iya. Langsung. Waktu itu walaupun kita punya rumah makan, Iya. nah setelah ditawarkan susu profit, kan rumah makan itu alhamdulillah dapat keuntungannya satu hari 100.000. Oke. Nah, 1 bulan itu berarti kita punya keuntungan 3 3 juta. Nah, modal 40 juta. Kalau modal 40 juta itu kita kembali modal, berarti kita harus menghabiskan waktu 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Heeh. Nah, sedangkan yang saya pikirkan di bisnis SNS 21 ini, kita menjual produk saja, kalau kita jago menjual, 1 hari bisa laku 2 box itu sudah 300.000. 300.000 kali sebulan Itu sudah 9 juta. Alhamdulillah saya putuskan bersama suami saya Bapak Agis Gunawan. Ya. Saya bilang, Pak, berani tinggalkan rumah makan kita, insya Allah Oke. kita akan sukses di SNS 21. Dan alhamdulillah beliau menurut, kita tinggalkan rumah makan kita yang baru 2 bulan dengan modal 40 juta. Nah, kita langsung bergerak di bisnis SNS 21 dalam jangka waktu 4 bulan sudah kembali modal yang 40 juta. Oke, berarti nggak nyesel ya Ibu ya? Ya, Berarti sangat nggak menyesal rumah sekali. makannya tutup ya berarti ya? Tutup. Tutup. Ya. Wah, kenapa nggak dilanjutin aja Bu? Namanya rumah makannya apa Bu? LA. Oh, LA. Linda Agis. Aduh. Tetap ya, Tetap. bareng ya sama Bener, Bapak ya. ya, selalu. Berarti dari awal Bapak sudah ikutin prosesnya juga ya, Ya. berarti ya Ibu selama 5 tahun ini. Ya. Selama 5 tahun proses sudah baik, dan aku pengen tahu nih Bu, Ibu kan tadi membahas tentang marketing plan. Kenapa sih terkait marketing plan ini Bu? Ya, jadi begini, suatu perusahaan tonggak utamanya adalah di produk. Kalau produknya bagus, ya insya Allah ya, kalau produknya udah kualitasnya terjamin dan konsumennya yang konsumsinya insya Allah sudah menjadi kenyataan banyak yang Iya, sembuh, ya, terbukti ya. ya terbukti, itu berarti produk sangat bagus sekali. Produk sangat bagus. Ya. Nah, terus kedua kita harus lihat marketing plan-nya juga, bisnisnya. Karena yang menunjang itu antara produk dan marketing itu harus seiring sejalan. Oke. Karena di samping kita menjual kan kita harus dapat bonus-bonusnya. Nah, yang membuat semangat itu di samping produknya bagus, ya bonusnya juga harus bagus. Oke. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Dan di SNS 21 itu ada bonus-bonus besarnya, yaitu ada Yamaha Bison, ada mobil Ayla, dan dapat juga mobil Avanza Veloz. Oh, berarti kan Ibu ngelihat marketing plan-nya ini terstruktur ya. Betul. Di SNS 21. Ya. Berarti sebelum-sebelumnya pernah mengalami terkait marketing plan yang kurang baik ya berarti ya? Ibu? Pernah. Artinya begini, saya menjalani suatu bisnis. Kalau sudah terjun di dalam satu bisnis, saya selalu fokus dan sampai akhirnya ini bagaimana, sampai finishnya bagaimana. Oke. Jadi nggak pernah menyerah. Jadi nggak pernah kalau menjalani suatu bisnis itu di tengah-tengah udahan, tidak. Waduh, nggak stop ya Bu ya? Nggak. Jadi saya harus tahu dulu, ini ujungnya akhirnya bagaimana. Oke. Tapi kalau pas ujungnya itu marketing plan-nya ada perubahan terus berubah-berubah, susah, saya tinggalkan. Oke. Karena di bisnis jaringan kita memerlukan mitra-mitra kita juga yang bisa sukses seperti kita.
Oke. Ya kan? Berarti sempat mendapatkan marketing yang kurang enak gitu ya Bu ya? Bukan kurang bagus, artinya setiap ada perubahan-perubahan dan membuat bikin kita susah, lebih baik kita tinggalkan. Oke, berarti sempat udah sampai ini udah lumayan nih ya? Sudah, karena saya sudah di multi level yang lain, di bisnis yang lain, saya sudah dapat peringkat-peringkat juga. Dan itu mau tidak mau saya harus tinggalkan. Daripada yang suksesnya cuma saya sendiri, di bawah tidak sukses, berarti saya tidak bisa mensukseskan mitra-mitra saya. Oke, karena kan Ibu harus mensukseskan mitra-mitra di bawah Ibu ya, luar biasa sekali ya. Berarti bukan cuma Ibu yang harus naik, tapi mitra-mitra juga harus naik ya Ibu ya? Ya, karena di bisnis jaringan, suksesnya kita itu tergantung dari mitra-mitra kita yang sukses. Kalau mitra kita sukses, sudah pasti kita sukses. Oke, mungkin Ibu bisa nih kasih kiat-kiat terkait cara Bu Yulinda dalam berbisnis di SNS 21 atau di MLM ini ya kan, untuk para mitranya, mungkin untuk para orang yang belum tahu nih, para audiens yang belum tahu bagaimana kiat-kiat Ibu dalam menjalankan bisnis ini supaya mendapatkan peringkat ataupun mendapatkan ibaratnya hasil yang maksimal nih Bu. Iya. Mungkin bisa sampaikan. Artinya begini, di dalam menjalankan bisnis SNS 21 yang sudah saya jalankan, fokus pertama adalah silaturahmi. Silaturahmi, jaga kedekatan hati kita bersama downline kita, bersama mitra kita. Dan jangan pernah memberikan alasan apapun di saat mitra kita butuh bantuan kita. Jadi setiap mitra minta bantuan saya selalu selalu jawab ya, tidak ada alasan. Karena saya tidak pernah mau mengecewakan mitra-mitra saya. Karena kalau orang sudah kecewa, untuk dibangun semangatnya itu susah sekali. Nah, itu yang saya jaga adalah silaturahmi dan kedekatan hati. Ya. Terus ada lagi Bu? Kekuatan cinta juga ya. Kekuatan cinta. Kekuatan cinta nih. Benar. Ya kan? Artinya gini, dalam waktu saya menjalani kehidupan susah, yang mendorong saya bisa seperti ini adalah kekuatan cinta dari suami dan kekuatan cinta dari anak-anak saya. Itu yang bikin saya selalu semangat. Karena saya berpikir hanya dengan, kalau kita berpikirnya cepet down, ya artinya kita tidak ada semangat lagi. Tapi setelah melihat cintanya suami kepada saya, anak-anak juga sangat sayang kepada saya, itulah yang bikin saya selalu semangat. Jadi apapun saya kerjakan untuk kesuksesan keluarga saya. Berarti harus cinta ya? Iya. Dengan cinta ini. Benar. Ya Bu ya? Dan kekuatan cinta itu juga harus terlintas di hati kita ya. Apalagi pas saya bergabung di SNS 21, saya langsung jatuh cinta kepada susu profitnya. Karena susu profit ini bagus untuk dikonsumsi dari kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah masuk. Terus kita juga harus cinta kepada perusahaannya, ya kan? Di dalam menjalankan bisnis itu dua yang harus kita cintai, produknya dan perusahaannya. Kalau kita sudah cinta kepada dua tersebut, kita tidak akan pernah berubah, tidak pernah berpikir untuk beralih kepada bisnis yang lainnya, karena sudah cukup. Sudah cukup ya, tahu berproses dengan baik agar bisa berkembang ya. Betul. Kan ya Ibu ya. Nah, terkait cinta nih Ibu, definisi cinta menurut Ibu Yulinda sendiri ya kan yang Ibu rasakan, mungkin emang nggak bisa diungkapkan ya Bu ya. Mungkin secara singkat aja, secara tersirat aja nih, terkait apa sih cinta menurut Bu Yulinda? Cinta itu bagi saya adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Memang tidak bisa diungkapkan. Tapi dengan tindakan, kalau kita mencintai seseorang dengan tindakan itu, insya Allah. Berarti cinta itu ikhlas ya Bu ya? Ya, ikhlas. Nah, dengan hati yang dalam, artinya kita kalau memiliki cinta itu, insya Allah dikerjakan bersama-sama, apapun suka duka kita jalani bersama. Terkait pengalaman, berarti kan Ibu sebagai seorang perempuan yang menjalankan bisnis ini pasti pernah merasakan drop down kayak gitu. Pernah nggak sih Bu kayak sampai aduh capek? Udah deh gitu. Ya, yang namanya berbisnis, apalagi bisnis multi level, itu yang namanya lelah sudah pasti. Yang merasakan down pasti ya, nggak mungkin orang
kuat terus. Pasti itu dirasakan. Tapi di saat down menerpa tubuh kita, pikiran kita itu harus cepat-cepat ditepis. Jadi pikiran kita harus kembali dengan semangat lagi, kita. Ya, dengan perubahan pikiran kita harus positif. Karena kalau kita selalu berpikir negatif, kita tidak akan mencapai kesuksesan. Berarti emang ketika kita drop, ketika kita down, mending kita langsung bangkit ya. Benar. Pernah nggak sih nunjukin ketika ibu lagi drop, lagi down, lagi sedih gitu ke mitra-mitranya ataupun ke suami? Pernah nggak sih? Saya adalah orang yang bisa bersandiwara. Waduh. Saya adalah Kenapa? Karena sesuatu hal yang kita hadapi, kita tidak perlu diungkapkan apalagi kepada mitra-mitra kita. Kesedihan kita, suka duka kita itu nggak perlu orang tahu. Cukup kita saja yang tahu dan Allah yang tahu. Tapi kebahagiaan kita, kegembiraan kita itu perlu disampaikan kepada mitra-mitra kita supaya mitra-mitra kita itu semangat. Melihat jiwa Bu Yulinda itu, oh iya, Bu Yulinda itu orangnya seperti ini, karakternya seperti ini. Itu yang harus ada di pikiran mitra-mitra saya seperti itu. Jadi nggak boleh. Apapun yang saya rasakan, saya nggak pernah menunjukkan. Oh saya sedang, nggak boleh itu. Pengalaman apa sih Bu di bisnis ini yang pernah Ibu alamin, apa aja sih mungkin yang pernah Ibu rasakan itu paling sakit atau dukanya atau sukanya? Itu bisa ceritakan. Paling sakit waktu menjadi orang nggak punya. Ya, sakit. Tapi sakit ini dijadikan motivasi buat saya. Jadi di saat saya berkunjung ke rumah saudara, di saat itu dia tidak mau menerima saya. Nah, di saat itu saya langsung bilang di hati saya, ya Allah, apapun yang mereka berikan kepada saya tidak sakit hati, tapi cukup menjadi motivasi saya. Semoga ini akan menjadi kekuatan saya untuk saya perjuangkan kesuksesan saya. Karena saya tidak mau menjadi orang yang selalu tidak punya. Menjadi orang tidak punya itu sakit sekali. Kalau bisa teman-teman jangan ngalamin menjadi orang tidak punya ya. Kalau misalnya nggak punya ya, jangan bilang aduh udah kaya pengen susah. Jangan ya Ibu ya berarti ya. Kalau misalnya harus tetap berjuang agar lebih stabil lagi, agar lebih Ibu ya. Tapi satu hal berarti kan Ibu ada rasa syukur juga kan ketika Ibu drop, kemudian Ibu bisa bangkit lagi sampai sekarang menjadi double diamond manager di SNS 21. Pasti proses juga banyak, kayak kan pengalaman sukanya nih Bu dari sukanya. Kalau dukanya mah sudah banyak ya. Artinya kita kan waktu itu belum punya mobil. Punya motor juga belum. Jalan kaki. Bu? Jalan kaki ke rumah teman-teman membawa produk ya. Alhamdulillah teman-teman memang semua baik semua. Mereka beli produknya, kita dapat uang. Nah, dari kita jalan kaki kita punya motor. Nah, motor itu kan kadang-kadang kehabisan bensin ya, mogok ya. Terus kepanasan, kehujanan itu sudah sering kali kita alami. Nah, suka dukanya yang paling saya senang itu di saat saya berkunjung ke Downland. Nah, Downland itu saya ajak member di SNS 21 dan itu closing. Selalu closing. Selalu closing. Berarti tidak pernah tidak closing. Belum. Jangan sampai Bu. Ya. Saya kalau prospek sebelum dia closing saya tidak pernah pulang. Saya tungguin sampai dia closing. Sampai jam 1 pagi pun. Gas aja Ibu ya. Sampai orang ya udahlah gabung nggak apa-apa deh gitu. Tapi setelah dia closing, mereka malah berterima kasih kepada saya. Untung Bu Yulinda ngajak kita di bisnis SNS 21. Ternyata bisnisnya sangat luar biasa. Kita dapat keuntungan langsung, kita dapat bonus-bonusnya. Tuh kan. Dan alhamdulillah di bisnis SNS 21 banyak sudah puluhan mitra saya yang sudah mendapatkan reward Yamaha Bison dan mobil Ayla. Berarti banyak banget nih mitra-mitra dari mitra-mitra Ibu yang sudah disukseskan juga ya. Karena mereka juga mau sukses. Walaupun closingnya awalnya sedikit pemaksaan. Ibu ya. Betul. Tapi harus closing ya Ibu ya. Betul. Sampai sekarang masih Bu berarti? Masih seperti itu. Ibu berarti seorang double diamond masih belusukan ya? Masih belusukan. Kenapa Bu? Berarti gini, setiap hari pekerjaan saya itu selalu terjadwal dengan mitra-mitra saya. Dari Senin sampai ketemu Minggu itu sudah terjadwal.
Jadi hari ini dengan siapa, hari ini dengan siapa, hari ini dengan siapa. Nah, kenapa saya mau belusukan? Karena saya tidak mau mitra-mitra saya itu menjadi gagal di bisnis SNS 21-nya. Jadi mereka harus bisa sukses seperti saya. Oke, berarti Ibu seorang WBMN tapi tetap untuk terjun langsung ya? Terjun langsung. Ya? Dari awal itu saya nggak pernah bantu teman-teman. Selalu saya bantuin. Karena kesuksesan mitra-mitra saya di saat ada mitra yang tidak punya rumah sampai menjadi punya rumah, ada mitra yang tidak punya motor sampai menjadi punya motor, itu adalah suatu kebahagiaan buat saya. Berarti bermanfaat ya. Artinya apa yang saya perjuangkan untuk mereka itu berhasil. Dan saya tidak pernah meminta imbalan apapun, cukup asal mereka mau semangat, mau berjuang dengan saya. Oke, kita jalankan bisnis SNS 21-nya. Berarti jangan setengah-setengah ya, Bu? Ya, harus fokus dan komitmen. Mungkin pesan untuk para mitra di luaran sana nih, untuk ini sebelum kita ke yang lain lagi, mungkin tadi kan bahas tentang mitra. Ya. Pesan untuk para mitra supaya lebih semangat Ibu. Ya. Untuk Bapak Ibu mitra-mitra SNS 21 tercinta, khususnya untuk mitra-mitra saya dan semuanya yang ada di Indonesia, jalankan bisnis SNS 21 ini dengan penuh keyakinan, kepercayaan diri, fokus, komitmen, dan semangat. Fokus, komitmen, dan semangat. Betul, karena itu adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Jangan takut untuk turun ke lapangan juga. Betul, ya? bantuin mitra kita di bawah. Tidak ada alasan untuk tidak membantu mitra. Oke, luar biasa sekali ya dari Bu Yulinda nih terkait mitra, terkait bagaimana Bu Yulinda bisa selalu semangat sampai sekarang masih belusukan juga ya Ibu ya, walaupun sudah menjadi double diamond manager. Sri Kandi pertama, nggak capek, nggak kenal, mungkin aku udah jompo ya kan kalau saya. Nah, oke, tadi kan kita sudah membahas tentang seseorang yang selalu ada di samping ya, bukan belakang, di samping Ibu, selalu memegang tangan nih, Pak Agis nih. Ya kan? Menurut Bu Yulinda, Pak Agis itu merupakan sosok yang seperti apa sih? Ya, alhamdulillah ya, saya mempunyai suami yang sangat luar biasa sekali. Dalam menjalani kita lagi susah, itu beliau selalu mendampingi saya. Terus kemanapun saya pergi, bisnis apapun beliau selalu mendampingi saya. Dan ini terbukti di bisnis SNS 21, saya menjalankan bisnis SNS 21 bersama suami dan terduplikasi ke bawahnya. Ternyata alhamdulillah banyak suami istri yang ikut sekarang terjun menjalankan bisnis SNS 21-nya. Bukan bapak-bapaknya saja, tapi suami istri langsung terjun. Karena mereka terduplikasi dengan saya dan Pak Agis. Berarti Pak Agis ini merupakan sosok yang selalu ada, ya? Karena kebanyakan di multi level itu bisnis jaringan kan ada sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya itu harus kita tepis. Karena yang saya sudah jalankan di bisnis SNS 21 ini tidak akan pernah terjadi yang namanya negatif. Kalau kita menjalankan bisnis ini dengan positif, dengan benar, insya Allah tidak ada kata-kata negatif. Negatifnya itu harus ditepis. Oke, berarti Pak Agis ini merupakan sosok yang selalu ada buat Bu Yulinda ya? Dari nol ya berarti ya? Dari nol sampai bangkrut pun, ketika bangkrut dari nol bangkrut dan alhamdulillah. Dari nol kaya, dari kaya, miskin, sampai sekarang sudah sukses saja. Iya, hari ini langsung kedatangan. Ya, inilah jomblo. Gimana dong? Inilah suami saya. Ini Pak Agis nih ya kan? Pak Agis gimana nih? Menurut Pak Agis nih ya kan, tadi Bu Yulinda sudah menjelaskan prosesnya nih ya, proses hidupnya Bu Yulinda bersama Pak Agis. Gimana sih sosok Bu Yulinda di mata Pak Agis? Luar biasa. Kalau mungkin jujur saya berbicara, barangkali saya adalah laki-laki yang paling beruntung bisa mempunyai seorang istri yang memang menjadi motivator untuk keluarga, untuk mitranya, terutama untuk saya sendiri ya pribadi. Saya banyak sekali terinspirasi, banyak sekali saya termotivasi ketika saya sudah putus asa, ketika saya sudah buntu gitu. Bu Yulinda ini yang terus mendorong
mungkin sesuai dengan slogan grup kami, pantang menyerah itu. Ya inilah sosok Bu Yulinda itu. KPMLA itu kelompok pantang menyerah. Sengaja kami sematkan di grup kami itu untuk menjadi inspirasi. Karena SNS 21 memang kuncinya jangan menyerah. Semua bisa sukses. Yang gagal itu yang menyerah, yang berhenti. Karena kalau tidak berhenti semua akumulasi. Semua nyampe Bison, nyampe Reward Ayla, nyampe Pelos. Oke, luar biasa. Ini dengar-dengar kabarnya kemarin habis dapat mobil ya Ibu ya? Iya, betul. Waduh. Alhamdulillah ya. Sesuatu yang memang dulu tidak terbayangkan, tidak terpikirkan. Kami itu main multi level mungkin dari tadi bakat ya. Bakat, nggak ada lagi yang bisa dikerjakan. Nyari kerjaan susah ya, karena kita ketika terpuruk itu usia kita sudah lanjut ya. Kemudian modal ya tentu karena kita bangkrut tidak ada. Akhirnya multi level lah yang kita jadikan sarana kendaraan untuk mencapai dengan segala ketidakyakinan, dengan segala minder ya, apa itu pesimis. Tapi alhamdulillah hari ini yang tadinya tidak ada dalam pikiran, tidak yakin, tidak pasti, sekarang sudah mulai bisa dirasakan, sudah menjadi nyata. Kendaraan yang dulu hanya di mimpi mungkin hadirnya, hari ini alhamdulillah ya selamat. Alhamdulillah ya, dapat Pelos yang kita buktikan dengan expander ultimate ya, warna putih ya. Insya Allah ini adalah reward untuk mitra-mitra tercinta semua. Oke, luar biasa sekali. Oke, mungkin dari Bu Yulinda dan Pak Gis bisa disampaikan harapan terhadap SNS 21. Harapan untuk perusahaan ke depannya seperti apa? Bisa disampaikan Bu? Atau Pak? Sok Papa dulu. Ya, barangkali untuk SNS 21 ya, untuk mitra SNS 21 semua aja ini ya, bukan mitra saya saja, untuk seluruh mitra SNS 21 di Indonesia. Pertama, mudah-mudahan nih SNS 21 ini karena sudah menjadi tumpuan hidup bukan hanya keluarga kami, mungkin ya banyak sekali keluarga Indonesia yang menumpukan harapan kesuksesannya di SNS 21. Mudah-mudahan kita doakan bersama nih, SNS 21 akan terus berkembang, terus jaya ya, karena mempunyai produk-produk yang luar biasa, terus berinovasi ya, dengan sistem dan sekarang dengan segala kecanggihan teknologi ya, itu bisa dikembangkan supaya SNS 21 ini tetap jaya dan bertahan. Kalau bahasa ini kesukaannya ibu-ibu nih, panjang dan besar gitu. Ya, sehingga untuk mitra SNS 21 di seluruh Indonesia kuncinya satu, nggak usah menyerah saja, lanjutkan. Ya. Kalau kita semangat di dalam kesuksesan, kalau kita senang di dalam kesuksesan itu biasa. Yang harus luar biasa itu bagaimana kita bisa menikmati kesulitan, bagaimana kita bisa menikmati kegagalan. Dan kuncinya untuk bisa menikmati kesulitan, menikmati kegagalan adalah sukses. Karena itu sulit dan gagal itu kan menjadi nikmat ketika kita sudah sukses. Ya. Mantap. Pak Agis, luar biasa yang penting. Terima kasih. Pantang menyerah ya Pak ya, pantang menyerah. Mungkin dari Bu Yulinda nih bisa disampaikan. Ya, untuk PT SNS 21 alhamdulillah saya ucapkan terima kasih karena setelah saya menjadi mitra SNS 21 alhamdulillah selama 5 tahun ya. 5 tahun saya sudah mendapatkan 9 kali Yamaha Bison, 2 kali mobil Ayla dan 1 Avanza Pelos. Nah,
mudah-mudahan yang saya inginkan, mudah-mudahan untuk semua produk-produk SNS 21 yang sudah berkualitas, nah dijaga kualitasnya. Terus kedua, marketing plan-nya yang sudah ada ini sudah bagus, karena marketing plan-nya ini sangat istilahnya bisa mensukseskan mitra-mitra SNS 21. Jangan dirubah. Ya, jadi itu untuk produk tetap stabil, kualitas terjamin, untuk marketing plan-nya tetap terjaga seperti itu. Dan semoga PT SNS 21 selalu maju, jaya, sukses. Kalau PT SNS 21 sudah sukses, insya Allah mitra-mitra SNS 21-nya juga sudah pasti sukses. Luar biasa harapannya. Sangat-sangat menggebu ya Ibu ya. Yang penting sukses ya Bu ya. Karena kami semua sangat bertumpu ya. Bertumpu harapan kami kepada SNS 21. Karena kami tidak punya pekerjaan yang lain. Selain hanya bermitra dengan SNS 21 dan menjalankan bisnis SNS 21-nya. Karena cinta saya hanya untuk SNS 21. Pagi sih ya nggak Bu? Ya. Iya. Terutama ini Pak Agis ya. Terutama Pak Agis ya. Mungkin kan hari ini sebelum kita menutup podcast hari ini, mungkin ada suatu kata-kata mutiara ataupun motivasi nih, kata-kata kalimat motivasi dari Ibu yang bisa disampaikan. Mungkin juga bisa menjadi motivasi para penonton dan para mitra yang sedang menonton. Ya. Bapak Ibu, kesuksesan boleh dimiliki oleh laki-laki, ya kan? Tapi kesuksesan wajib juga dimiliki oleh wanita-wanita Indonesia. Contohnya saya adalah seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya mengurus suami, mengurus anak, mengurus dapur dan sebagainya. Tapi saya bisa meluangkan waktu saya untuk berbisnis dengan SNS 21 dan saya sudah merasakan kesuksesannya saat ini. Untuk ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia, jangan pernah berkecil hati. Jalankan bisnis SNS 21-nya dengan penuh kepercayaan diri. Insya Allah semuanya akan sukses. Luar biasa teman-teman. Untuk para serikandi di luar ya, jangan sampai menyerah ya. Gak kerasa nih Bu ya, waktunya sudah mulai di penghujung podcast hari ini. Mungkin next kita bakalan ada podcast-podcast yang luar biasa lagi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di YouTube channelnya SNS 21. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram SNS 21 atau Facebooknya. Udah nge-follow Bu? Wah, ngikutin terus ya, berarti perkembangannya ya. Amin. Saya Aulia Martelina. Mungkin kita bakal ketemu lagi di podcast atau video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Saya Aulia Martelina. Saya Yulinda. Saya Agis Gunawan. Kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya. See you. Sukses. Yes. See you.